Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana cara membaca Airtable. Tentunya Anda sekalian juga bertanya-tanya, seperti apa itu Airtable? Nah, kebetulan pada sesi kali ini, sebelum saya bahas bagaimana cara membaca Airtable, akan saya coba jelaskan bagaimana mencari Airtable sehingga kita kenal bagaimana sih bentuk Airtable. Oke. Pertama-tama ya, Airtable tentunya itu adalah suatu tabel atau distribusi nilai yang memang itu sudah berbentuk baku, di mana itu sudah ada hitung-hitungannya dan nanti akan berbentuk tabel ya. Oke. Nah, di mana kita juga bisa mencari Airtable tersebut di pencarian Google di internet ya, mudah. Nah, caranya pertama-tama buka dulu Google. Seperti ini, mesin pencarian Google. Kemudian ketik Airtable Pearson Product Moment. Kenapa Pearson Product Moment? Karena rumus dari uji validitas itu adalah rumus Pearson Product Moment. Oke, klik. Nah, setelah muncul seperti ini, nanti kita coba lihat. Untuk mempermudah kita mencari Airtable-nya, langsung kita buka image saja atau gambar. Klik image atau gambar, kemudian dicari. Bila kita melihat satu persatu gambar, memang ini bentuk tabel semua, tetapi tidak semua tabel di sini menunjukkan Airtable yang kita maksud. Ya. Nah, seperti apa sih bentuk Airtable? Nah, kalau ini ya kayak ini bukan ya. Kenapa bukan? Karena di sini dia tanggal dan di sini dia tidak jelas tuh, ada CC, monir dan sebagainya. Bukan. Seperti apa Airtable itu? Oke, kita back. Nah, di sini kita lihat, oke, ada nih. Nah, ini ada contohnya. Oke, bisa kita klik saja. Ini oke, kita berupa. Dapat kita lihat ya. Oke. Di sini kalau menyamping ke sini itu namanya kolom ya. Kalau ke bawah itu disebut row atau baris. Ke samping kolom ya. Yang ke bawah itu adalah baris. Oke. Nah, untuk kolom di tabel ini itu menunjukkan level of significance atau level signifikansi atau derajat kemaknaan. Ya. Ini derajat kemaknaannya. Di sini ada yang one tail test, ada two tail test. Artinya di sini ada pengujian satu arah dan ada pengujian dua arah. Apa sih perbedaan antara one tail dan two tail ya? Kalau one tail ini adalah pengujian hipotesisnya biasanya itu berbentuk satu arah. Contoh seperti ini. Ada hubungan positif, jadi ada tambahan positifnya. Tapi kalau two tail itu tidak ada tambahan positif atau negatifnya, hanya ada hubungan atau tidak ada hubungan. Tapi kalau one tail itu misalnya ada hubungan negatif, misalnya rata-rata A lebih besar daripada rata-rata B. Nah, itu dia arahnya satu arah, itu one tail. Tapi kalau dua arah dia cukup ada pengaruh, ada hubungan dan sebagainya ya. Ini supaya Anda semua bisa membedakan. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang 0,05 ya, ada yang 0,10 atau kita bilang 0,1 ya. Kemudian 0,025. Oke, untuk yang nah, kalau biasanya yang kita gunakan itu adalah
yang tutel ya, karena kita hanya mencari hubungan, kemudian hanya mencari pengaruh dan sebagainya. Berarti yang kita gunakan hanya yang tutel ya. Oke, ini tidak perlu karena tidak mencari satu arah. Kita tidak mencari hubungan positif atau hubungan negatif, tidak ya. Oke, kita menggunakan yang ini ya. Oke, nah di sini ada 0,1, 0,05, 0,02, 0,01. Dimana semakin kanan, semakin ke sini itu derajat kemaknaannya, artinya derajat kepercayaan dari penelitian itu semakin bagus ya. Level of signifikansi itu kita bilang bisa derajat errornya, artinya kalau misalnya dari 100% dengan 10, kalau 0,1 kan itu sama dengan 10% ya, berarti dari 100% ada errornya itu sekitar, ada ketidakpercayaan itu adalah 10%. Jadi berarti penelitiannya dipercaya hanya 90%. Berarti kalau misalnya ketidakpercayaannya 1%, berarti 99% tingkat kepercayaan penelitiannya. Itu contohnya, logikanya seperti itu. Oke, kemudian kita barisnya ini ada DF. Kita sudah saya sudah jelaskan ya bagaimana rumus DF itu N dikurang 2 ya. Dalam uji validitas itu, dalam membaca R tabel, kita caranya itu adalah dengan melihat DF-nya ya. N dikurang 2. N itu apa? N itu adalah responden yang kita ambil pada saat pengujian uji validitas atau uji instrumen. Oke, sekarang begini. Pada saat kita respondennya 20, berarti nanti DF-nya adalah 18, karena 20 dikurang 2, arti DF-nya adalah 18 ya. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu ya untuk gambar bentuk R tabel itu seperti ini ya. Oke. Nah, cara membaca R tabel itu seperti apa? Pertama-tama ya, seperti tadi kita tentukan dulu. Misalnya kita menguji instrumen ke suatu tempat ya, di mana responden yang kita ambil adalah 20. Berarti N-nya adalah 20. Nah, biasanya level signifikansi yang digunakan pada penelitian kesehatan itu adalah 0,05 ya, berarti yang 0,05 ya, berarti yang ini ya. Berarti kita tentukan level of signifikansinya dan kita tentukan DF-nya. Ini 0,05. DF-nya berapa tadi? 20 dikurang 2, artinya 18. Oke. Nah, kita arahkan ke sini. Oke, berarti dapat 0,44 ya. Berarti 0,44. Berarti R tabelnya itu adalah 0,44 apabila responden yang kita ambil itu berjumlah 20 ya. Oke, gampang ya. Oke, gampang. Nah, tetapi nanti Anda semua juga jangan bingung pada saat menemukan tabel yang berbeda ya. Ada ini, nah apabila kita menggunakan DF ya, apabila ininya DF ya, di sini DF, tetapi nanti ada yang berbeda ya, itu yang biasanya tabelnya itu dia bukan DF, barisnya itu dia N ya, contoh seperti ini. Oke, nah di sini. Oke, ini dia N ya. Ini bukan DF nih, ini bukan DF ya, tapi ini N dia dibilangnya. Nah, sekarang, nah di sini ada 5%, 5% sama dengan 0,05 ya. Nah, ini saya hanya lebih memfokuskan pada ini ya, yang ininya N, bukan DF ya. Tapi ini ada DF bukan, tapi ini DF hanya ini aja ya. Tapi ini yang dimaksud di sini adalah N. Kenapa? Coba kita bandingkan. Tadi DF ya, ini N. Nah, pada saat ini kan sama ya 5% ya, atau 0,05. Bisa diturunkan, set. Ini D-nya itu 20 ya, berarti ke sini. Nah, karena ini N,
Kalau tadi DF berarti dia harus dikurang 2, berarti 18 kan. Kalau ini N berarti cukup, tidak perlu dikurang 2 lagi, kita cukup yang 20 aja, berarti nilainya ada 0,4. Sama ya, kan ini N dan sebagainya. Oke, ini adalah salah satu cara membaca R-tabel ya. Sehingga nanti tinggal kita interpretasikan bagaimana R hitung, bandingkan R hitung dengan R tabel, apakah dia lebih besar dari R tabel atau lebih kecil dari R tabel. Oke, itu aja mungkin untuk bagaimana cara membaca R tabel. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.